Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 1930111066. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Yang pertama adalah adat dan agama di Minangkabau. Nah, sehubungan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Minangkabau, maka adat dan budaya masyarakat tercampur dengan kepercayaan agama tersebut, dan juga banyak kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, maka adat dan budaya masyarakat tersebut menyatu dengan ajaran Islam, sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan mereka menyempurnakan dan memperkokohkannya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua adalah koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau terkenal dengan ketaatan mengamalkan adat dan agama. Nah, hal ini tergambar dari adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah, adat bersandikan agama, agama bersandikan kepada kitabullah, dan adat merupakan budaya turun-temurun yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Nah, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat banyak dipengaruhi oleh pemahaman agama Hindu dan Buddha, yaitu pemahaman kepada kepercayaan kepada animisme dan dinamisme. Oleh sebab itu, masyarakat itu terciptalah masyarakat yang memuja-muja, dan mereka takut akan kemurkaan sekaligus meminta perlindungan kepada alam gaib atau kekuatan roh, contohnya kepada pohon kayu yang besar ataupun kepada batu-batu yang dianggap keramat bagi mereka. Nah, selanjutnya adalah adat bersandi syarak atau adat bersandi syarak, syarak bersandikan kepada kitabullah, atau yang dikenal dengan ABS-SBK, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, adat yang bersandika syarat adalah salah satu prinsip utama yang mengatur adat di Minangkabau. Nah, prinsip ini lahir selepas terjadinya Perang Padri melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Sumpah Setia di Bukit Marapalam. Nah, Sumpah Setia di Bukit Marapalam yang disepakati oleh 3 tungku sajarangan. Yang pertama adalah Niniak Mama atau pembuka adat, yang kedua adalah alim ulama, yang ketiga adalah Candiak Pandai atau cendekiawan. Nah, di Minangkabau adat terbagi menjadi 4, yaitu adat nan sabana adat, adat yang taradat, adat yang diadatkan, dan juga adat istiadat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah suatu ketetapan yang tidak bisa berubah oleh waktu ataupun lingkungan. Ia merupakan sunatullah kehidupan atau takdir atau kehendak dari Allah. Sifatnya adalah tetap dan tidak pernah berubah. Contohnya air yang membasahi, api yang membakar, dan ayam yang berkokok. Nah, karena sifatnya yang kekal, maka adat ini diistilahkan dengan indak lapuk karena hujan, indak lakang dek pane, jiko diasak indak layu, jiko dicabui indak mati. Nah, maksudnya di sini adalah sifatnya selalu sama sepanjang masa, tidak berubah karena memang sudah kodrat dari Allah. Nah, yang kedua adalah adat yang diadatkan. Nah, adat yang diadatkan di sini adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan cara mufakat atau musyawarah, ataupun kebiasaan yang sudah berlaku di sebuah ataupun kebiasaan sudah berlaku di suatu negari secara umum. Contohnya adalah prosesi pengangkatan penghulu, prosesi pernikahan, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya adalah yang macam-macam adat adalah yang ketiga, adat nantaradat. Nah, adat nantaradat adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah, boleh dikurangi, ataupun boleh ditinggalkan. Misalnya di Pariaman ada istilah laki-laki dibeli. Ketika kita menikah dengan laki-laki Pariaman, maka kita akan membeli laki-laki tersebut. Nah, daerah lain itu tidak ada gitu. Dan juga contohnya juga ada di Pandai Sike. Nah, ketika kita menikah dengan orang Pandai Sike, maka kain tenun akan di Pandai Sike itu terkenal dengan kain tenunnya ya. Nah, maka
dijadikan kain tenun tersebut dijadikan timbang tando sebelum melakukan pernikahan. Nah, di daerah lain tidak menggunakan hal-hal tersebut, atau dengan istilah lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Maksudnya di suatu daerah itu mungkin ada peraturan seperti itu, mungkin di daerah lain tidak gitu. Nah, selanjutnya adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat, seperti acara-acara keramaian anak nagari, misalnya randai, saluang, tari-tarian, pacu jawi, pacu kudo, dan lain sebagainya. Nah, keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakat yang ada di Minangkabau. Nah, pesan saya, 4 adat di sini harus diaplikasikan, dan generasi muda saat ini harus mengetahui 4 macam adat tersebut supaya tidak salah langkah nantinya gitu. Nah, di Minangkabau juga ada 2 kepemimpinan dalam mendidik anak, yaitu yang pertama adalah kewajiban dari ibu dan bapak atau kedua orang tuanya dalam mendidiknya, dan juga yang kedua adalah mama atau saudara kandung ibu yang laki-laki. Nah, di sini peran mama di Minangkabau sangatlah penting, karena segala sesuatu yang acara di Minangkabau pasti mama yang diperhitungkan, atau mama yang akan ditanya gitu. Contohnya dalam hal misalkan ada kemenakannya berbuat ulah atau berbuat tidak hendak ketujuh deh orang do gitu, emang tidak sesuai dengan tingkah lakunya, maka mama nantinya yang akan menyelesaikannya. Bukan di sini artinya mama yang akan membela, misalkan kemenakan awak salah, jadi wak dek mama wak belahnya indah. Jadi mama di sini adalah menengahi perilaku yang tidak sesuai. Contoh seperti ini, rancak dek awak ketujuh dek orang, jadi mama yang akan menengahi hal-hal tersebut. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya sudahi dengan doa keselamatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.